lo sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, Kominfo, Komeng Info, Komeng Info, Kominfo, Kominfo, bikin hatimu gembira. Lu disipit tuh gondrong, ya, disipit. Saya nih. Oh, ada di situ. Sekarang kita ada di rumah Bapak Agus DS. Selamat datang, Komeng. Agus DS. Ini Agusnya agak gundul sedikit. Nih, Pak Agus tuh terkenal dengan. Iya, gede-gede udah. Yang mana nih? Ini. Oh no? Sama, itu pakai begitu juga belakangnya. Beda. Di depan deh. Geli tuh. Tapi sebelum ke boneka pernah menjadi pendongeng ya, Pak Agus? Iya. Nggak, awal mula sih sebenarnya tahun 79-80 lah. Dinobatkan sebagai Nah, yang pendongeng. mana? Itu. Mau 79 berapa 80 ya? Jadi kita Dari enak nih. Awal dari situ, 79. 79 deh. Lah. 79. 80 siapa? Temennya juga. Temennya. Iya. Enggak, kalau yang jelas masalah kita mau ngambil banyak. Bener. Oh, kodian. Kodian diikat dong. Bukan. Ya kan, burung kodian. Iya, itu naik. 79 tuh, memulai. Karir Bagus. itu sebagai pendongeng. Pendongeng. Menjuarai beberapa kali tingkat nasional. Oh, di Pak Agus. Terus udah nggak boleh lagi tuh. Iya. Tahun 75 udah nggak boleh lagi. Muncul pendongeng baru tuh tahun itu ada tuh di sini di Indonesia. Tapi dari Itu perda atau apa? Apa? Nanya bilang dong, saya juga kaget. Kok bisa nggak boleh tuh ada perda? ya atau- artinya kan dari dinas pendidikan. Karena kan setiap tahun jadi juara terus. Begini, itu sama Mediamo dulu kalau iya. lawak juga juara terus ya paru dia. Hmm. Jadi udah deh, Dede mulu nih gitu. Kadang-kadang. Nggak boleh lagi. Pak Agus nggak boleh lagi. Saya pikir mendongengnya udah nggak boleh. Ya mungkin karena dia sering nyeritain orang, gibah, jadi nggak boleh. Lain. Lain lagi. Ini kan ceritanya Lain. dongeng. Oh, bukan. Itu kan penuh dengan khayalan dan fantasi. Iya. Suh, Bukan ceritain orang. Contoh si pantat lu. Akhirnya ngikutin langsung tingkat Asia. Tingkat Asia beberapa 3 kali juara. Tapi kalau Di- tingkat Asia itu setiap 2-3 tahun sekali. Dongengnya bahasa Inggris. Awal mula kita pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Tapi Inggris. setelah udah beberapa tahun berjalan, akhirnya se-Asia itu sepakat pakai bahasa negara masing-masing. Oh. Satu contoh kita di Filipina, kita harus pakai bahasa Indonesia. Kita di Jepang pakai bahasa Indonesia supaya bahwa anak-anak di negara itu tahu oh bahasa Indonesia kayak gitu gitu. Gimana orang itu mengerti? Ada penterjemahnya. Translate. Ada penterjemahnya. Dengan suara langsung. Iya, enggak rekaman ya suara langsung lah. Iya ada di situ. Ada. Nggak pakai teks ya. Enggak ada. Ada translatornya. Jadi kita dongeng dia terjemahkan gitu. Harus nunggu dong. Oh iya loh. Nggak bisa langsung tek 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 gitu. Iya, ya? nunggu. Habis ngomong ini nunggu dulu ya. Tapi udah 3 kali juara nggak boleh ikut lagi tingkat Asia. Akhirnya ngikut tingkat dunia. Wah. Gila. Kok nggak unyi kayaknya kok. Bangga. Bangga. Indonesia tingkat dunia. Iya. Kalau tingkat dunia Orang beda Pamuyanan. lagi. Orang Pamuyanan, Re Dinata. Cucunya dong, cucunya Re. Tingkat dunia itu 4 sampai 5 tahun sekali. Ada diadakannya. 4 sampai 5 tahun sekali. Bahasa Ya. dong. 3 kali juara nggak boleh ikut lagi. 3 kali juara, Nggak boleh ikut 3 lagi. kali, nggak boleh lagi. Iya. Dulu dengerin dulu. Ah. Bahasa dong. Apa bahasa dong? Itu sekali. 3-4 kali. Iya. Lah iya sekali aja bahasa. Apalagi 4 kali. Bukan, Kali ya. Ciliwung, kali Cikeas, Iya, kali. iya. Ini berarti maksudnya satu kali, 2 kali, 4 kali. Minum obat. Iya. Maksudnya apa nih? 4 kali juara. 4 kali. Oh. 3 kali juara. 3 kali juara. Renang. Bukan ini. Ini 4 kali juara. Bukan dikali, maksudnya kali, bukan dikali. Jadi Dijelasin, Di. jadi begini.
Pak Komeng, Ya. silakan Pak Gus ngomong. Bukan dijelasin. Orang di Saya pukul nih. Masa ada bungkus sendiri? Kan harusnya ke sana. Iya. Saya pukul. Akhirnya tidak boleh lagi Nah. di Asia. Mulailah dengan dunia. Tiga dunia, dapat 3 kali juara, nggak boleh ikut lagi. Oh. Ini Pak Agus Bang Toyib sih 3 kali ini. 3 kali juara. 3 kali deh. Itu yang juaranya ya. Yang the best performance-nya berkali-kali. Gitu. Lain lagi tuh. Lain lagi. Bahkan Bahkan dulu di Indonesia selain Pak Agus nggak ada lagi. pada saat itu nggak ada. Pada saat itu nggak ada. Tahun berapa dari kau udah tahun dunia? 80-an sampai tahun Dunia 80-an tuh. udah 90-an, tahun 90-an. 90-an ya. Itu udah ada pendongeng-pendongeng lain udah ada gitu. Kalau yang saya tahu waktu kecil itu Pak Agus, itu ada Gatot Sunyoto. Bonekanya terkenal dengan Tongki. Tongki. Sampai sebutan anu kita-kita itu sebut, wah Tongki lo kecil lo sampai Iya. begitu. Saking Tongki Woman tuh. itu mau lagunya Rolling Door. Rolling Stone. Hah? Rolling Stone. Itu Mick Jagger. Iya, Rolling Stone, Rendong untuk warung. Oh, sekarang si Mick Jagger ngewarung. Ya, nama grupnya Iya. Rolling Stone. Rolling Door itu buat nutupan. Kalau malu gitu. Lain, itu lain. Ada alatnya. Rolling Door. Jadi Alat gini Pak kontrasepsi. Komeng, jadi gini, Ah. jadi saya jelasin, silakan Pak Gus. Nah, itu beda lagi. Kalau itu kan tadi juara mendongeng ya, dengan juara mainkan boneka. Nah, kalau Pak Tadi tuh Gatot Sunyoto. nih, maaf ya Pak Gus. Nasional, Ya. Asia, Ya. dunia. Iya. Itu udah pakai boneka belum? Udah, Udah. sudah. Tapi Jadi mendongeng. beda kelas. Ketika main boneka, kan itu kan sebagai puppeteer, sebagai pemain boneka. Tapi tidak hubungannya dengan yang ventriloquist Mas Gatot Sunyoto itu. Nggak ada, beda lagi. Oh, beda. Beda lagi. Kalau yang main boneka dimainkan oleh Pak Gatot Sunyoto dengan tongkinya itu dia muncul di tahun 76-an. Ya. Dia muncul tahun 76 tuh di TVRI masih hitam putih. Iya, benar. Ya, saya berwarna karena saya pakai spidol saya warna. Ya. Nah, terus sebelum beliau itu ternyata ada lagi. Ya, ada di tahun 60-an itu sebagai pemain boneka yang mungkin kita nggak tahu lah karena belum ada TV kan Yeah. waktu itu. Muncullah Pak Gatot Sunyoto tahun 76-an dan sebagainya sampai saya melihat ada dia di TV itu. Ya. Muncullah tahun 81, saya muncul di TVRI sebagai pemain boneka. Setelah Pak Gatot berarti. Setelah Pak Gatot. Ya. Nah, itu dibilang dulu boneka suara perut. Iya. Jadi nggak ada istilah orang bilang ventriloquist itu belum ada. Belum ada suara perut. Suara perut. Jadi Kalau Pak Gatot bukan? sama Pak Gatot Sunyoto sebagai ahli suara perut. Nah, begitu saya muncul sebagai Bapak lagi ngobrol apa lagi nyupir? Bisa ngelihat kan bisa ngelihat ya. Kalau ngomong kita ini kagak ngeliat orang kan nggak enak. Nanti kan bisa ngegeser, Ini udah tipis banget. geser keluar. Diusir. nah, itu dia. Hati-hati makanya. Kamu suka gigit, Pak? Berarti sama Pak Gatot sama Pak Agus nih? Ya, untuk teknik permainannya sama. Sama. Dan digelarinya sebagai ahli suara perutnya sama. Yang membedakan tadi main boneka dengan suara perut. Nah, kalau misalkan main boneka nih, ketika lagi dongeng gitu dongeng. Misalnya ada anak kecil bilang, "Hai teman-teman, aku sedang bermain." Gitu kan. "Hai," misalkan, "Dah, gara-gara Nobita, aku bisa jadi mau Shizuka." Ketika dia ngomong, mulut kita juga ngomong. Oh. Itu suara perut. Terus kadang-kadang Bukan, juga itu pemain boneka. main boneka. Terus Jadi kan, kita dongeng boneka atau pemain boneka. Tapi kalau misalkan suara perut benar-benar ketika dia ngomong kita nggak boleh ngomong. Nggak boleh gerak. Keluar gerak. Misalnya, "Kamu siapa namanya?" "Aku." "Iya, umurnya berapa?" 7 tahun. "Oh iya, sapa dulu dong teman-teman di sana." Ayo deh, ini ada Om Koeng, Ada Om Komeng, terus? Om Budi, Iya, terus? Om Faki, Iya, terus? Om Agus. Om Agus. kan terus ada juga yang main boneka gini Pak Agus. Tiba-tiba datang buto hijau dimainin gitu ya. Ya. Kayak golek ya, Golek. ada juga kayak gitu ya sebenarnya dan dia si boneka nih. Iya. Itu lain lagi ya Beda. versinya. Jadi jenis boneka, permainan boneka itu ada kayak misalkan hand puppet,
boneka yang sarung tangan kayak unyil. Namanya. Itu namanya hand puppet. Hand puppet. Atau yang pakai tali namanya marionette. Marionet, Nah, jangan kalau gini. wayang golek itu disebut puppet stick namanya. Puppet stick, Kalau wayang kulit puppet shadow. puppet shadow. Nah, kalau boneka yang dimainkan untuk ventriloquist namanya beda lagi. Dia itu? fan figure. Dan figur. Fan figure itu dari bahan yang mungkin yang tidak keras. Gitu. Atau boneka-boneka yang mulutnya cablak lah misalnya. Itu fan figure. Tapi kalau hard figure yang keras seperti ini. Keras. Ya, atau matanya bergerak dan sebagainya. Dan ininya begaris nih. ya, Pas di sininya karena buat gerak mulut doang ya. betul betul. Itu keras bahannya. Betul. Tadi apa yang ini hand puppet? Hand puppet. Golek, Stick stick puppet. puppet. Di sebelah saya kok babi ngepet? Papet diam. Petrus dong. Panggilnya Pak Pet. Nah, jadi di tahun 81 itu saya udah memulai, 80-81 udah memulai, sampai saya tinggal di Jepang beberapa tahun, Kenapa tinggal di Jepang? dikontrak sama satu grup panggung pemain boneka untuk bergabung dengan mereka dan keliling seluruh Jepang. Kan itu bonekanya Jepang sendiri. Enggak, kita bawa boneka sendiri. Kita bawa boneka sendiri bergabung dengan mereka. Jadi Enggak, kan dia punya kesenian boneka sendiri gitu, Pak Gus. Tetap bonekanya kesenian mereka, cuman ahlinya dipakai orang Indonesia. Gitu. Yang si, mau memainkannya. si Agus nih kayaknya ahli dalam bidang main boneka dan mainkan boneka. Nah, dikontrak sama mereka. Oh gitu. Nah, dalam kontrak itu saya mengambil kesempatan untuk studi khusus untuk mainkan boneka. Ada di sana ya? Ada. Dan Di sini belum ada ya? nggak ada. Dan untuk dongeng tradisional. Karena itu dapat gelar Master of the Storyteller. Gitu. Story. Yang suka tukang sulap. Itu Pak Tarno. Dari tahun 80-an sudah akhirnya selama tinggal di Jepang muncul tuh tahun 90-an. Kak Ria Enes dan Boneka Susan. Ya. Tapi Kak Ria Enes dan Boneka Susan bukan sebagai pemain boneka atau ventriloquist. Oh, itu. Dia sebagai penyanyi anak-anak menggunakan boneka. Gitu. Sebenarnya. Tapi dia suara perut juga ya? Enggak. Oh lain. Dia suara biasa. Biasa. Kayak misalkan Dirubah. Misalnya kayak dirubah gitu kan. Misalnya Hai teman-teman, aku adalah. kayak gitu kan. Itu kan berarti kan suara dirubah. Tapi ketika digunakan sama boneka ini nggak boleh bergerak. Hai teman-teman, aku adalah dia. Gitu kan. Ini Lihat bener-bener dong mulutnya. Nih kayak saya nih, nggak bergerak ya, perhatiin ya. nggak ngomong. Lu kagak ngomong. Nah, emang mestinya. Apaan orang diem aja kagak Dia kan ada bergerak. suara suaranya. Hah? Pak Meng, suara-suara kan ini diam, ini ada suara di sini. Kan walaupun dia diam, tapi kan harus kampanye. Kalau mau dapat suara banyak. Ini beda lagi. Hah? Itu ngedumal itu. Mau boneka begitu. Jadi gini, kalau menurut pandangan saya ya Pak Gohok ya, ini Pak siapa? Blimbing muda. Asem. Setelah peralihan dari Pak Gatot Sunyoto itu kan ke Pak Agus Des. Harusnya Pak Agus yang mendominasi di negeri kita ini. Ya. Tapi kan Pak Agus berangkat ke Jepang, ya kan? Akhirnya tidak ada lagi yang bermain boneka. Maka kalau pandangan saya Pak Agus, muncullah Ria Enes. Ya. Karena tidak ada lagi gitu Pak Agus. Pak Agus pakai ke Jepang sih. Enggak gitu. Saya udah bilang. Kan bertugas dia ada kontrak. Iya kan di Kenapa jadi kontrak. situ yang nahan-nahan? Tapi kan jadi kehilangan boneka kres. Apa ya orang ahli boneka? Ventriloquist. Ventriloquist. Nah di Indonesia ini nggak ada lagi kan tuh Pak Agus? Enggak, waktu itu saya ditelepon sama almarhum Papa Tebob. Karena kan kami berteman kan, selain sama satu kampus di IKJ dulu, saya masih LPKJ lah ya. Nah jadi dia telepon tuh, singkat cerita, Gus, gue pengen bikin orang yang kayak lu. Kata Ria Enes. Bukan kata Papa Tebob. Papa Tebo. Oh Papa Tebob ngobrol sama Ria Enes. Belum sama saya. Papa Tebo. Papa Tebob Tebob. telepon saya. Ngomong sama Papa Paki. Tuan dan nyonya ilangin duka derita. Nyok rame-rame kita
berbagi cerita. Mau yang lucu, Anda di Kominfo. Mau yang seru, Anda di Kominfo. Si Raja Jahil ada di Kominfo. Yang paling lezat cuma Kominfo. Cuma Kominfo. Cuma Kominfo. Atuh lagi ya. Cucu aja, cucu siapa lo bawa? Cuma di Kominfo. Oh,